kita mulai ibadah sekolah minggu kita angkat pujian yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik.
Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Tuhan sudah bangunkan kami di pagi yang indah ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Biar kiranya Tuhan Yesus yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus kami mau fokus mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Kami mau menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, masih semangat? Oke, kami rasa adik-adik semua pasti semangat semuanya. Sebelum kita lanjut, kita akan puji-pujian. Kak minta semuanya bangun berdiri, dan kita akan memuji dengan sukacita. Pujian yang akan kita nyanyikan adalah Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, masih semangat adik-adik? Luar biasa. Dan kita angkat satu pujian lagi, yaitu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan,
Puji Tuhan adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kak Pru minta kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Kita akan angkat pujian firman berkata kau beserta. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, tak kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulangi adik-adik firman-Mu berkata kepada kita. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, tak kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari adik-adik kita bisa berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, pertolongan-Mu ternyata di hidup kami Tuhan, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Nya Tuhan, supaya dapat memberikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Supaya firman-Mu menjadi kekuatan di Tuhan kami Bapak. Terima kasih Yesus, haleluya. Shalom adik-adik. Pada hari ini sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kalian udah lihat kan ada 2 gelas di sini gitu kan. 2 gelas ini dengan berwarna yang beda isi airnya. Kakak mau tanya, adik-adik kalau disuruh pilih, lebih baik pilih yang kanan atau yang kiri? Oke. Kalau misalnya yang kanan siapa yang mau? Yang kiri ada yang mau? Oke, berarti kalau yang kanan menandakan sebuah air yang bersih, yang jernih. Kalau yang sebelah kiri, di gelas yang kiri ini, airnya lihat kotor dan airnya tidak sejernih yang di sebelah kanan.
Nah, puji Tuhan, tadi kita sudah praktik ya adik-adik. Tadi adik-adik semua yang di rumah mungkin memilih ada yang airnya yang bersih atau gelas yang tadi kakak pegang di sebelah tangan kanan. Nah, pada hari ini firman Tuhan itu kita harus berjudul tentang katakan tidak pada godaan. Sekali lagi, judul firman Tuhan pada hari ini katakan tidak pada godaan. Sebelumnya kakak mau tanya, kalau godaan itu kan berarti kita itu seperti apa ayo? Kalau menurut adik-adik godaan itu seperti apa coba? Ya betul, godaan itu adalah rasa hati yang ingin melebihi dari sebelumnya. Ada lagi enggak? Iya betul, godaan itu adalah rasa yang auranya itu penuh dengan ketamakan dan lain sebagainya. Maka kita akan buka di dalam Alkitab kita. Ayo, yang di rumah harus buka Alkitab ya. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-14 sampai ke-16. Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Yang udah ketemu katakan amin. Puji Tuhan. Kakak akan mulai baca ayat 14 dan seterusnya. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Puji Tuhan. Adik-adik pasti bertanya, ini tentang apa sih kak? Jadi kita bisa lihat seperti Yudas Iskariot ini. Yudas Iskariot adalah murid Tuhan Yesus, salah satu dari ke-12 murid. Yudas ini adalah seorang bendahara. Jadi dia berurusan dengan keuangan pada saat itu. Nah, dia ini murid Yesus, tapi dia tidak mencerminkan yang baik seperti yang Tuhan telah ajarkan kepada murid-muridnya. Kenapa tidak baik? Karena Yudas Iskariot dia menjual Tuhan Yesus kepada orang-orang yang sedang bercakap-cakap dengan dia pada saat itu. Imam-imam. Berapa dijual? Tuhan Yesus dijual oleh Yudas Iskariot sebanyak 30 keping perak. Bayangkan, mungkin pada saat itu 30 keping perak itu sudah dalam jumlah yang besar. Tetapi kita harus berpikir adik-adik, apakah hanya seperti itu seorang murid Tuhan Yesus yang tiap hari bersama dengan Tuhan Yesus, dia tidak bisa menolak apa yang menjadi ketidakbaikan yang dia lakukan. Coba, dia kan mengkhianati Tuhan Yesus tuh. Padahal kalau namanya seorang murid, dia harus setia kepada gurunya, dia harus taat, dia harus mau melaksanakan firman Tuhan. Tetapi pada saat itu Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Seperti judul tadi, seharusnya Yudas Iskariot berani katakan tidak kepada penawaran itu. Kita tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Pasti banyak faktornya. Yang pertama, ada faktor apa? Seorang Yudas pasti tamak. Kenapa kakak bisa bilang tamak? Karena dia rela menjual Tuhan Yesus dengan keping perak tadi, sebanyak 30. Kalau sebagai murid yang setia dan baik hati, tidak mau, seharusnya dia berani katakan tidak kepada godaan itu. Dan pada saat itu, setelah Tuhan Yesus dia jual kepada orang tersebut, kepada imam-imam, ternyata Tuhan Yesus langsung disalibkan. Bahkan sebelum itu Tuhan diadili. Tuhan Yesus diadili sampai pada tiba kepada disalibkannya Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan, di situ seorang Yudas Iskariot merasa mungkin pada saat dia mendapatkan uang itu, ya dia gak ada merasa bersalah. Tapi ketika dia lihat ternyata
seorang Tuhan Yesus atau guru yang pada saat itu karena dia murid, dia rela melihat gurunya disalibkan. Dia rela melihat Tuhan Yesus disalibkan. Apakah itu contoh yang baik? Tidak. Makanya adik-adik sekolah minggu yang ada, semuanya kita harus berani katakan tidak pada hal-hal yang merujuk kepada godaan. Contohnya, kakak berikan contoh. Seorang siswa, padahal adik-adik semua kan mungkin ada yang usia sekolah nih. Kalau misalnya lagi di sekolah mau nyontek atau temennya minta contekan, seharusnya adik-adik bilang nggak boleh atau tidak usah direspon, karena hal itu termasuk ke dalam godaan. Yang kedua, mencuri. Mencurinya mungkin adik-adik melihat, wah kakaknya punya makanan enak nih, akhirnya kalian curi, seharusnya tidak boleh. Adik-adik harus berani katakan tidak, ini nggak boleh nih, ini kan godaan. Godaan itu kan iblis punya cara. Yang ketiga, adik-adik melawan kepada orang tua. Kalau memang kalian disuruh susah, adik-adik harus bisa bilang alasan, maaf Pak, harusnya saya begini, tidak bisa. Jadi jangan sampai adik-adik tergoda, akhirnya melawan kepada orang tua. Hal-hal yang demikian tadi yang kakak kasih contoh, itu merupakan hal godaan. Godaan itu bukan berasal dari Tuhan. Makanya kalau kita lihat tadi Yudas Iskariot itu, dia tergoda kepada hal-hal duniawi dengan berujuk kepada uang. Kalau adik-adik tahu semua, akhirnya Yudas Iskariot itu menyesal dan dia bunuh diri. Wah, pasti adik-adik bertanya, bunuh diri seperti apa? Ya bunuh diri itu adalah suatu hal yang tidak baik, menghabisi nyawa. Jadi dia mati secara tidak baik. Kenapa? Kalian mungkin adik-adik berpikir, kok dia bisa bunuh diri kak? Karena dia menyesal menjual Tuhan Yesus dan mengkhianati Tuhan Yesus. Bayangkan, pada saat itu dia bunuh diri. Ya dia menyesal. Dia rela seperti itu menjual Tuhan hanya dengan 30 keping perak. Dan pada saat itu, nama tempat itu adalah Hakaldama, yang berarti tempat berdarah. Ya jelas, karena bunuh diri di situ pasti ada darah, ada pertumpahan, ceceran darah di situ. Jadi adik-adik semua, kita harus bisa katakan tidak pada godaan, apapun godaannya. Kalau adik-adik lagi sekarang disuruh mama papa belajar untuk taat. Kalau misalnya itu hal-hal yang tidak baik, jangan dilakuin. Karena kalau kita tergoda, sama saja kita seperti Yudas Iskariot. Dia berani menjual Tuhan Yesus hanya demi hal sepele, hanya uang keping perak yang tidak begitu banyak jumlahnya, tapi dia telah menjual keselamatan hidupnya. Setiap hari bersama Tuhan Yesus, kemana-mana Tuhan pergi dia ada, namanya seorang murid, wajar mengikuti seorang guru. Tapi ketika di akhirnya, dia melakukan hal yang tidak baik. Tuhan diperlakukan seperti itu. Tapi akhirnya dia menyesal. Menyesalnya dia bukan menyesal bertobat, tapi dia bunuh diri. Apakah hal itu baik? Tidak. Makanya adik-adik, jangan sampai kita tergoda dengan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Adik-adik kan sudah tahu ada 10 hukum Taurat. Kalau itu adalah suatu, ibaratkan itu adalah benteng kita nih. Sebelum kita tergoda dengan dosa-dosa dari 10 hukum Taurat itu, kita harus berani katakan tidak. Contohnya kita disuruh hari Minggu kita hari beribadah, tapi ada temen nih yang ngajak adik-adik, ayo main aja yuk, di rumah kan lebih seru, lagian kan masih ada COVID dan segala macam. Padahal adik-adik semua niat untuk gereja, tapi karena adik-adik tidak bisa katakan tidak kepada teman adik-adik ini, maka ikut ke dalam godaan itu. Contoh lagi, misalnya adik-adik disuruh jangan mengucapkan saksi dusta, dalam arti berbohong. Tapi karena adik-adik tergoda dengan bohong itu, akhirnya adik-adik ikut berbohong. Adik-adik sekolah minggu semua malu nih, kalau aku ngomong menolak dengan kebohongan ini, aku nanti dijauhin. Gak boleh seperti itu. Apakah adik-adik mau ketika nanti menyesal kalau Tuhan marah sama adik-adik? Bisa nggak? Bisa.
Tuhan juga bisa marah untuk memperbaiki kesalahan kita, menegur kita. Makanya adik-adik semua yang ada di rumah, kita harus berani katakan tidak kepada setiap godaan. Godaan apapun, baik yang itu istilahnya menguntungkan kita, bahkan sangat menguntungkan kita, kita harus berani tolak. Sehingga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga adik-adik semua hidupnya benar di hadapan Tuhan. Karena adik-adik semua adalah yang disayang Tuhan. Kalian semua adalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi kita harus menjadi contoh di teman-teman kita, sama abang atau kakak kita, atau punya adik di rumah, contoh yang baik. Jadi kita nggak boleh tergoda dengan hal-hal yang negatif. Karena hal negatif ketika kita tergoda, pasti merujuk kepada hal yang tidak baik. Tadi udah kakak kasih contoh seorang Yudas, pada akhirnya dia bunuh diri. Bagus gak hidup seperti itu? Enggak. Hidupnya kira-kira masuk surga gak kayak gitu? Enggak lah, karena dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak Tuhan mau. Tuhan gak pernah mau kalau kita menyesal akhirnya bunuh diri, gak mau. Tapi kalau kita menyesal, kita akui kesalahan kita berdoa minta ampun sama Tuhan, dan kita mau berubah, pasti Tuhan akan berikan pengampunan. Jadi adik-adik semua paham ya firman Tuhan ini dan perumpamaan tadi. Kenapa bisa ada gelas yang airnya jernih dengan air yang kotor? Berarti adik-adik sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Begitupun harus dipraktekkan. Kalau adik-adik tadi milih gelas yang jernih airnya, berarti kalian tahu ini adalah hal yang baik. Tapi kalau tadi yang milihnya yang berwarna, berarti adik-adik belum bisa membedakan yang baik dan yang benar. Karena segala sesuatu pasti ada ganjarannya. Kalau adik-adik berbuat dosa, Tuhan akan tegur dengan kasih-Nya. Sekalipun adik-adik merasa itu kesalahan yang besar, tapi kalau adik-adik mau mengakui, mau minta ampun sama Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan mengampuni. Sekali lagi kakak katakan, harus berani katakan tidak kepada godaan. Itu aja firman Tuhan pada hari ini. Biarlah adik-adik melakukan firman Tuhan, harus menjaga diri, menjaga kesucian diri, dan mau dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada orang tua, dan mau menolong kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, semuanya telah dengar firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami adik-adik sekolah minggu sangat bersyukur karena kami mendengarkan firman Tuhan. Kami serius Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan, kita tidak boleh tergoda dengan hal-hal jahat. Kiranya Tuhan Yesus melindungi kami, menjangkau kami Tuhan dimanapun kami berada, sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat buat siapapun juga. Sehingga melalui kehidupan kami yang taat akan firman Tuhan, maka semua orang akan diberkati, dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk melakukan firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, gimana dengan firman-Nya tadi? Oke, pada saat ini kita akan mendengarkan ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Terima kasih. Halo adik-adik, selesai sudah ibadah sekolah minggu kita. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kita akan pujian besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin berdamai.
Puji Tuhan, semuanya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semuanya siapkan hati, kita akan berdoa. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan untuk ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian, penyembahan, firman Tuhan yang telah kami dengar, kami bisa melakukannya dan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami semua adik-adik sekolah minggu menjadi berkat buat orang lain, sehingga semuanya bisa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai ibadah, kami akhiri dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.